Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali dialog khusus pariwisata kembali hadir menjumpai Anda, tentunya bersama saya Pungki Inggoro. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita yang telah hadir siang hari ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Bapak Haji Hardinansah, SMSI. Selamat siang, Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kabupaten paling utara di Indonesia ini lama dikenal karena sumber daya alamnya yaitu gas dan minyak bumi. Dan saat ini sektor pariwisata di Kabupaten Natuna pun tumbuh karena telah terekspos bahwa Kabupaten Kepulauan ini memiliki keindahan alam dan bahari yang luar biasa menakjubkan. Lebih dalam mengenai potensi pariwisata di kabupaten ini, langsung saja kita dengar pemaparan dari Bapak Hardinansah. Baik Bapak, saya langsung ke pertanyaan pertama. Natuna ini kan makin terkenal nih, karena baru-baru ini juga viral ya, artis Anang dan Ashanty datang ke Natuna. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Hardinansah, kesan pertama mereka Pak di Batam yang sampai ke Bapak, bagaimana? Jadi sebetulnya mereka sudah melihat juga ya, dari medsos tentang Natuna, itu sangat luar biasa. Kemudian di Jakarta, Pak Bupati ya ketemu sama Mas Anang itu sendiri. Jadi langsung Mas Anang bilang, Pak Bupati, saya mau ke Natuna. Jadi kebetulan itu berkenaan dengan HUT Kabupaten Natuna yang ke-24. Dan akhirnya Mas Anang dengan Bunda Ashanty dengan rombongannya sampai ke Natuna. Jadi kami sambutlah di bandara itu Raden Sajat Natuna. Kemudian kami langsung nggak bawa ke hotel, jadi kita langsung bawa ke Alipstone Park. Oh, baik. Jadi salah satu destinasi Natuna, ikon wisata Natuna juga. Jadi setelah beliau berada di situ, itu tanggapannya sangat luar biasa sekali. Nah, tentang Alipstone. Kemudian setelah itu kami sebetulnya mau ke sebelahnya Alipstone Park itu ke Natuna Dive Resort. Tapi waktu itu cuaca agak gerimis. Oh, baik. Akhirnya kita bawa makan siang ke rumah Pak Bupati Natuna. Jadi disajikanlah kuliner khas Natuna. Di situ ada tabal mando, itu Pizza Hut-nya Natuna. Wow. Wah, enak sekali. Nanti Mbak boleh ke Natuna. Wah, coba. terima kasih, Kemudian juga ada Kernas, itu nuggetnya Natuna. Dan makanan lain ada kuah 3 juga. Nah, jadi setelah mereka makan di situ, ya sangat-sangat antusias sekali, sangat nyaman sekali nampaknya. Nah, kemudian saya tanyakan, jadi untuk kuliner khas Natuna ini kalau dinilai ya sama Bunda Ashanty dan Mas Anang, kira-kira berapa nilainya? Mereka mengatakan nilainya itu 9,8 karena 2-nya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Wow. Jadi hampir sempurna ya Pak? Iya. Kesan pertama dari Mas Anang dan Bunda Ashanty. Wow, luar biasa. Nah, tapi kalau bicara soal Natuna ini kan karena luas juga ya Pak ya. Bicara mengenai destinasi wisata. Nah, untuk menikmati keindahan Natuna nih, saran Bapak nih selaku Kepala Dinas Pariwisata, kemana kira-kira kita harus tujuan pertama, kemudian kemana, atau kurang lebih seperti apa paket yang bisa direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata? Jadi Natuna itu sendiri, ya kami itu punya 120 objek dan daya tarik wisata. Jadi 120 objek dan daya tarik wisata itu 84%-nya itu adalah wisata bahari. Mungkin rekomendasi kami mungkin sesuai dengan yang kami Mas Anang Ashanty explore itu. Jadi pertama kita tuh ke Alipstone Park, kemudian ke Natuna Dive Resort, kemudian kami bawa ke selatan. Ke selatan itu kami langsung bawa mereka ke Teluk Depeh. Teluk Depeh itu jalan baru. Jadi Mas Anang kita turun di situ, dia mengatakan ya ini seperti Itali katanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita sampai ke Selat Lampa, kemudian kita balik lagi singgah ke Batu Kasak.
Jadi Batu Kasa itu merupakan salah satu geosite dari Geopark Natuna. Baik. Nah, itu sangat-sangat cantik sekali. Yang semulanya ya Ashanti itu kan agak bad mood gitu. Nah, karena beliau itu tidak akan pergi ke suatu tempat kalau tidak menggunakan maskapai Garuda. Tapi ke Natuna itu kan dari Batam itu nggak ada Garuda. Jadi mereka harus naik Wing Air. Jadi pesawat yang propeller yang baling-baling itu. Jadi semalaman nggak tidur katanya. Nah, tapi setelah sampai ke Batu Kasa, jadi beliau sangat-sangat senang sekali. Bahkan mau berenang di situ. Nah, cuman pakaian renangnya nggak dibawa. Udah kita antar dulu ke hotel. Jadi nggak jadi. Habis itu langsung ke Jelitas Juba. Nah, sampai di Jelitas Juba itu, ya mereka ini maunya makan malam di situ. Oh, ini bagus sekali. Oh, kok di Natuna ada seperti ini. Jadi Jelitas Juba itu adalah hotel bintang 5 di Natuna. Jadi satu-satunya hotel bintang 5 di Natuna, Jelitas Juba. Jadi itu grupnya Adiwana. Jadi 19 di Indonesia, ya. 18 di Bali, satu-satunya di luar Bali di Hanya Natuna. di Natuna. Wow, luar biasa. Kemudian banyak lagi. Kita bisa ke Pulau Senua, agak menyeberang pas di depannya Jelitas Juba. Kita juga bisa ke Gunung Ranai. Kita juga bisa ke Teluk Buton. Itu ada Tanjung Datuk dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, kalau paket-paket yang ini dari Dinas Pariwisata yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan ada lebih banyak tujuan untuk destinasi wisata bahari ya Pak ya. Nah, sementara banyak diantaranya kita juga sempat melihat ada bentang alam, pulau-pulau, gunung, laut, dan bebatuan yang istimewa di Natuna. Memang nggak ada banding lah ya sebetulnya kalau dibandingkan ya dengan pulau lain. Nah, yang mau saya tanyakan, apa yang diperlukan saat ini oleh Natuna untuk memaksimalkan potensi wisata di Natuna? Jadi kendala kami, ya kalau pariwisata itu kan mengenal 3A. Yang pertama itu atraksi kita punya, alam dan buatan. Yang kedua ini yang jadi masalah, aksesibilitas. Jadi akses transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna itu masih jarang dan mahal sekali. Nah, itu menjadi kendala kita. Nah, kemudian kalau amenitas saya pikir udah memadai. Jadi sarana-prasarana pendukung untuk penunjang pariwisata itu sudah akses yang kita butuhkan untuk menunjang pariwisata. Jadi kami untuk promosi ya bulan Maret Juni lalu kita itu dapat nomor 7 se-Indonesia untuk video promosi destinasi wisata se-Indonesia. Jadi kita di Kepri provinsi sama Natuna aja yang dapat. Jadi itu sebetulnya banyak sekali yang mau datang ke Natuna. Jadi setelah menanyakan tiket pesawat, jadi mereka bilang mahal, bagus kita ke Singapura atau Bali gitu. Jadi seperti itu akses yang kami perlukan. Baik, aksesnya untuk menunjang lebih potensial ya pariwisata ini. Baik, Pak Hardi, tadi Bapak juga sempat menyinggung soal geosite ya. Nah, banyak lokasi di Natuna ini kan memang ditetapkan sebagai geopark dan juga geosite. Dan ini adalah warisan dunia ya Pak ya. Nah, keuntungan atau manfaat dari Pulau Natuna sendiri ini dengan memiliki banyak sekali geosite dan geopark menurut Pak? Jadi Natuna itu ditetapkan sebagai kawasan geopark itu tepatnya pada tanggal 29 November 2018 yang lalu. Karena kami memiliki 3 hal. Pertama, kita memiliki geodiversity, jadi keanekaragaman bebatuan. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Nah, itu. Jadi asal bebatuan kami adalah berasal dari kerak samudera, kerak benua, sungai purba. Jadi itu. Jadi kemudian yang kedua karena kita memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi kami punya hewan endemik Natuna, kekah. Jadi hewan endemik Natuna kekah itu satu-satunya di dunia cuman ada di Natuna. Dan banyak lagi flora dan fauna lainnya. Yang ketiga karena kita memiliki culture diversity. Culture diversity itu kita punya mendu, kesenian mendu, kita juga punya permainan gasing, kita punya juga kuliner khas Natuna, kita juga yang saya pakai ini batik pandan tikar. Nah, ini kan motifnya tikar pandan, itu khas Natuna. Nah, jadi banyak sekali. Kemudian tujuannya adalah 3 juga. Tujuan yang pertama itu untuk konservasi, untuk perlindungan tanpa merusak alam yang kita punya. Jadi geopark itu taman bumi.
Kemudian yang kedua untuk edukasi, yang ketiga itu untuk ekonomi berkelanjutan. Jadi tanpa merusak lingkungan, itu kita ya bisa memanfaatkan untuk destinasi wisata. Nah, jadi Natuna itu sangat-sangat luar biasa. Yang paling penting bahwa Natuna selama ini kan klaim sama China. Dengan 9 das lainnya, jadi wilayah Natuna itu menurut ini Cina itu merupakan wilayahnya China. Setelah ditetapkan sebagai kawasan geopark ini, dan kami ya 3 tahun berturut-turut didorong menuju UNESCO Global Geopark. Jadi artinya setelah Natuna itu diakui UNESCO, jadi eksistensi Natuna sebagai bagian Indonesia itu diakui dunia. Itu untuk soft diplomasi. Seperti itu. Ya. Wow, terima kasih sekali Pak Hardinansyah pemaparannya. Pastinya pemirsa Batam TV dan juga saya Pak masih punya banyak sekali pertanyaan mengenai Natuna ini, tapi tentunya kita harus ada jeda pariwara dulu Pak Hardinansyah. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata. Tentunya kita akan membahas perkembangan pariwisata di Kabupaten Natuna. Tetap bersama kami. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Batam memang belum punya klub yang
pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, masih di dialog khusus pariwisata dengan narasumber kita, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Bapak Haji Hardinansah, SE MSI. Bapak, tadi kita udah membahas mengenai geopark, geosite, dan juga Bapak tadi sempat menyinggung mengenai accessibility ya, betul, akses menuju dan dari Natuna. Yang mau saya tanyakan nih Pak, bagaimana nih aksesibilitas dari dan menuju Natuna saat ini? Apa rencana pengembangan yang dirancang oleh pemerintah? Bagaimana Pak? Jadi saat ini kan baru ada maskapai penerbangan itu dari Wing Air, grupnya Lion Air, itu setiap hari. Setiap hari Jakarta ke Batam itu Lion, kemudian Batam Natuna itu Wing Air. Kemudian yang kedua, setiap hari Kamis dan Sabtu itu ada maskapai 6 Air. Nah, jadi Kamis sama Sabtu aja. Jadi kalau 6 Air itu tiketnya itu mulai 1.350.000. Kalau Wing Air itu 2,6 juta untuk one way. Nah, PP tinggal kali. Itu menjadi kendala kita. Sedangkan wisatawan itu kan untuk berkunjung ke destinasi wisata itu kan di weekend. Justru di weekend itu tiketnya mahal gitu kan. Kemudian alternatif Pak Bupati juga sudah ketemu sama Pak Erick Thohir, jadi Menteri BUMN. Itu menjajaki kalau bisa grupnya Garuda itu masuk ke Natuna. Jadi kemarin direkomendasikan sama Citylink. Citylink seperti itu. Tapi kita masih menunggu kemungkinan juga ada pesawat lain yang masuk. Insya Allah. Kemudian dan Lanut juga kemarin membicarakan bahwa beliau juga berupaya supaya ada maskapai lain masuk ke Natuna itu nanti bersaing dan harga tiket bisa menjadi murah. Jadi seperti itu. Karena kalau harga tiketnya affordable juga orang akan semakin banyak yang datang ke Natuna. Banyak sekali yang mau datang ke Natuna. Jadi kalau untuk promosi, saya pikir kita udah maksimal. Jadi kalau untuk kabupaten kota se-Kepri ini, kita urutan kedua setelah Batam. Cuman ketika mereka mau datang, mereka tanya tiket. Jadi ke Natuna tiketnya berapa? Langsung mereka bilang bagus kita ke Bali atau ke Singapura saja. Jadi seperti itu. Kendala tiket ya? Iya, kendala tiketnya itu. Baik, Bapak tadi itu mengenai aksesibilitas ya. Nah, kemudian kalau untuk penginapan atau hotelnya sendiri nih Pak, ketersediaan dan fasilitas hotel di Natuna sendiri bagaimana? Kalau hotel, tadi saya sampaikan udah ada bintang 5, kemudian juga bintang 3, itu NDR, dan hotel-hotel melati lainnya udah cukup. Jadi ada sekitar 24 hotel lah. Nanti ditambah lagi sama homestay, sama pondok wisata. Ini kan ibaratnya seperti telur sama ayam.
Jadi mana yang dulu? Jadi kalau ada kunjungan wisata rame, saya pikir hotel itu akan timbul, akan muncul. Jadi kemarin pada tanggal 21 Oktober, jadi masih kaitan dengan hari ulang tahun Kabupaten Natuna, itu kan ada Natuna Ride. Jadi sepeda itu dari Jogja, Bali dan lain sebagainya datang ke Natuna. Jadi mereka sangat-sangat mengagumi keindahan alam Natuna. Jadi ada pasangan dokter, ya, suami istri dokter. Jadi beliau tanya, Pak, bagus beli pulau atau bangun hotel? Seperti itu. Ya, jadi mungkin mereka menjajaki untuk bangun hotel. Jadi seperti itu. Jadi bagus sekali. Jadi bahkan mereka, jadi kayak mana Natuna? Bagus sekali, kami akan datang lagi lebih ramai lagi untuk Natuna Ride keduanya nanti tahun depan, insya Allah. Asik ya nanti. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan lagi nih, Pak Hardinansyah, sebagai daerah paling utara nih Pak di Indonesia, Natuna ini bagian utara, bagian timur laut, barat dan barat laut ini kan berbatasannya dengan negara lain. Bagaimana potensi adanya direct flight nih Pak dari negara-negara tetangga di Natuna supaya mungkin aksesnya sudah langsung ke Natuna? Jadi Natuna itu sebetulnya lalu lintas penerbangan itu dari Singapura ke Korea, ke Tokyo, bahkan ke San Francisco, pas melewati Natuna. Jadi per hari penerbangan yang melalui Kabupaten Natuna itu ada 250 penerbangan per hari. Tapi belum ada yang transit ke Natuna. Jadi kami berharap itu ada direct ya penerbangan flight itu dari Singapura, Natuna, Singapura, kemudian Brunei, Kuching, Malaysia Timur ke Natuna. Saya pikir itu wah udah inilah menyelesaikan masalah. Enggak terbayangkan berapa ramainya kunjungan wisata ke Natuna. Ya, baik. Seperti itu. Wow. Nah, untuk menurut Bapak sendiri yang Bapak proyeksikan atau imajinasikan nih dampaknya kalau dari dan ke Natuna ini dibuka penerbangan internasional tadi yang seperti Bapak sampaikan pasti akan banyak sekali turis. Selain itu kira-kira apa Pak dampaknya? Ya kalau dampaknya saya pikir kunjungan wisata ke Natuna itu saya pikir bisa menyamai Bali. Karena hubnya Indonesia itu kan Singapura. Nah, ketika dari Singapura itu direct ke Natuna, saya pikir udah enggak ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dengan datangnya wisatawan dari luar ya, mancanegara ke Natuna, itu sudah barang tentu mereka akan melihat potensi selain pariwisata yang ada di Natuna. Sebetulnya potensi Natuna nomor satu itu perikanan. Karena luas wilayah Kabupaten Natuna itu kan ada 264.198,37 km persegi. Jadi 99,25% itu adalah laut. Jadi potensi perikanan di Natuna karena berada di WPP 711 itu ada 1,2 juta ton satu tahun. Perikanan tangkap aja itu. Jadi ketika 50% saja kita eksploitasi dan di 1 kilo ikan itu bisa dijadikan 3 kilo ikan kaleng. Jadi 1 kalengnya itu 15.000, itu ada duit di situ 22,5 triliun. Itu baru perikanan tangkap. Kita punya ikan Napoleon. Ikan Napoleon itu ikan yang punya nilai ekonomis tinggi. Jadi 1 ekornya yang ukuran 1 kilo itu di Natuna itu sampai 1,3 juta. Di Natuna? Di Natuna. Kalau di Hong Kongnya itu 8 juta 1 ekor. Ikan itu langsung dibawa ke Hong Kong. Gitu, seperti itu. Jadi tentunya juga akan meningkatkan ekonomi ya, taraf ekonomi tentu. Oke, masih banyak pertanyaan Pak Hardinansyah, tapi sebetulnya kita harus jeda pariwara lagi nih Pak Hardinansyah. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di dialog khusus pariwisata dengan narasumber kita, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Tetap bersama kami di Batam TV. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub
klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, masih di dialog khusus pariwisata membahas potensi pariwisata Kabupaten Natuna. Dan Pak Hardinansyah, tadi kita sempat membahas mengenai kendala dari transportasi udara, tiket terlalu mahal. Yang mau saya tanyakan, untuk transportasi laut sendiri bagaimana Pak, akses menuju ke Natuna? Jadi untuk transportasi laut itu kita kan ada kapal pelni juga. Kemudian dari Tanjung Uban, nanti kan betul dari Batam, Tanjung Uban itu ke Anambas, Natuna, sampai ke Kalimantan Barat. Nah, kemudian juga ada kapal-kapal lain, kapal-kapal perintis. Cuman permasalahannya Ibu, kapal-kapal yang ke Natuna khususnya transportasi laut ini tidak on schedule. On schedule-nya begini. Jadi di jadwal mereka itu datangnya itu jam 9. Oke. Nah, sekitar 2 jam, 3 jam mereka akan melanjutkan perjalanannya lagi ke daerah lain. Nah, yang jadi kendala seperti itu. Jadwal jam 9, nyampe-nya itu bisa jam 9 malam. Jadi jangankan wisatawan, kita pun ya risau juga. Jadi tidak on schedule seperti itu. Kemudian juga jaraknya itu cukup jauh. Jadi dari Tanjung Uban, kemudian Anambas Natuna itu sampai ke Natuna itu bisa 1 hari 1 malam baru nyampe-nya. Jadi wisatawan itu memang punya waktu khusus. Nah, itu minimal 1 minggu
untuk ke Natuna itu PP. Jadi nggak bisa cuman berwisata untuk weekend aja. Itu kendala kita. Tapi kita juga coba menjual itu Serasan sebetulnya, Bu. Jadi Serasan itu mungkin tidak masalah untuk transportasi udara. Jadi karena dari Serasan itu dekat sekali sama Malaysia Timur. Jadi sudah ada PLBN ya, Pos Lintas Batas Negara dari Serasan itu ke Kuching Malaysia, Sematan namanya. Mungkin kalau pakai pasboat peri cepat itu 2 jam nyampe. Itu yang sedang kita upayakan. Awalnya PLBN itu Pos Lintas Batas Negara itu tidak untuk pariwisata. Itu hanya untuk perdagangan lintas batas. Tapi ya kita menyarankan alangkah sayangnya kalau PLBN itu hanya untuk perdagangan lintas batas. Jadi terakhir bisa untuk entry point pariwisata. Itu yang sedang kita jual. Karena di Serasan itu destinasi wisatanya bagus-bagus sekali. Jadi ada pantai itu panjangnya itu, Bu, itu sampai 10 km. Wow. 2017 itu dapat sebagai pantai terbersih nomor 3 se-Indonesia. Nah, mungkin bersihnya itu yang nggak ada kunjungan wisatawan. jadi sebetulnya cantik sekali. Jadi di ujung pantai sisi itu punya goa 3 goa. Ada gua Kelelawar, kemudian ada gua Lubang Hidung juga. Kemudian ada ini batu apa? Masjid hantu kata orang sana. Bagus sekali. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk transportasi laut, kendala kita seperti itu. Baik. Tidak on schedule seperti itu. Terlalu lama ya. Kemudian terlalu lama juga. Ya, terlalu lama ya. Nah, tadi juga Bapak sempat menyinggung mengenai strategi dari Dinas Pariwisata ya tadi ya. Cuma yang ingin saya tanyakan, terkadang kita memiliki banyak sekali rencana proyeksi begini begitu. Tapi kemudian selain ada apa ya, kalau analisis SWOT, strength, weakness, kemudian ada opportunity-nya. Tapi kemudian kita juga harus mengantisipasi apa nih kira-kira yang akan terjadi kalau ternyata jumlah wisatawan banyak datang ke Natuna sehingga membludak. Kira-kira bagaimana Dinas Pariwisata mengantisipasi seandainya terjadi lonjakan wisatawan ke Natuna? Kemudian kita kan akan membagi segmentasi pasarnya. Jadi ada yang nanti minat khusus. Nah, kita tidak juga berharap ya seperti inilah backpacker itu ke Natuna yang akhirnya nanti kumuh. Nah, jadi kalau di misi Pak Bupati Natuna itu eksotis. Oh, baik. Nah, karena dengan keindahan alam, kita berharap itu dalam waktu dekat itu kan ada ini yang kita jual itu adalah wisatawan minat khusus untuk diving, untuk snorkeling, untuk healing gitu, Bu. Itu sangat bagus sekali Natuna. Peminatnya itu ya kelas menengah ke atas lah. Nah, jadi seperti itu yang kita inginkan. Jadi ada target market tersendiri ya. Target marketnya ini. Jadi untuk target marketnya itu, Bu, kami untuk negara-negara serumpun seperti Malaysia, Singapura, kemudian Brunei, Thailand, Filipina, itu yang kita jual itu budayanya. Mengapa budaya? Karena budaya kita itu sama. Ya, nah, mungkin di negara Singapura, Malaysia, Brunei itu udah nggak diketemukan lagi seperti makan bedulang. Nah, kita makan satu talam 4 orang. Di sana mungkin nggak diketemu lagi, cuman cerita. Di Natuna itu masih ketemu. Jadi ketika pesta perkawinan, jadi disuguhkan itu makan bedulang itu. Banyak-banyak lagi ada tradisi yang lain yang kita sama, cuman di tempat mereka nggak diketemukan lagi, di kita masih ada. Itu mereka sangat tertarik sekali untuk ke Natuna seperti itu. Luar biasa. Saya juga jadi ingin Pak ke Natuna. Insya Allah. Dengan pemaparan Bapak. Bicara juga mengenai lokasi Natuna sendiri. Seingat saya ini ada hubungannya dengan West Sumatra Relia ya. Nah, kira-kira apa keuntungannya dan apa kira-kira yang bisa ditangkap, di-grab untuk keuntungan pariwisata Natuna sendiri? Jadi bulan Maret tahun ini, awal tahun kemarin, ya kita dilalui juga sama West Sumatra Relia. Jadi entry point-nya itu Sabang, Aceh, exit point itu Natuna, Bu. Jadi sebetulnya sangat luar biasa, antusias sekali mereka datang. Cuman banyak dari mereka sebetulnya sampai puluhan
Iya, yang mau ke Natuna. Nah, cuman banyak juga yang overstay, sehingga sampai ke Natuna nggak terlalu banyak. Tapi ya mereka sangat antusias sekali ke Natuna. Ada yang udah 3 kali dan lain sebagainya. Wow. Iya. Jadi berulang ya? Iya, berulang. Sudah datang sekali, nggak cukup satu kali, ingin datang sampai terus. 3-4 kali. Wow, luar biasa. Pak Hardinansyah, untuk mengenai wisatawan domestik tadi ya, sempat dibahas akan dibuat destinasi wisata yang eksotis. Yeah. Nah, pertanyaan saya dari data yang Bapak miliki nih, kita bicara soal data nih Pak Hardinansyah. Saat ini berapa wisatawan domestik nih Pak dari tahun 2003 dan berjalan hingga Oktober 2023 ini, dan sesignifikan apa peningkatannya? Jadi mungkin kami mulai dari 2019, jadi sebelum COVID, jadi kunjungan wisata ke Natuna itu 30.666 wisatawan. Jadi 300 orang itu wisatawan mancanegara, selebihnya itu domestik. Kemudian kita kena COVID, itu jatuh drastis sekali. Kemudian 2022 yang lalu itu ya kunjungan wisata 27.980 wisatawan. Jadi juga belum begitu signifikan, Ibu. Kemudian sampai bulan September itu ada sudah 22.150 wisatawan. Jadi mungkin kunjungan dari wisatawan mancanegara itu sekitar 200 orang. Selebihnya mancanegara. Jadi seperti itu. Jadi harapan kita sampai dengan bulan Desember nanti itu lebih dari 30.000 lah. Seperti itu. Mudah-mudahan tercapai, Pak. Ya, insya Allah tercapai. Baik. Baik, pemirsa Batam TV, masih ada banyak sekali pertanyaan Pak Hardinansyah. Tentunya pemirsa Batam TV juga bertanya-tanya mengenai banyak sekali potensi pariwisata di Kabupaten Natuna ini. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami. Saya masih punya beberapa pertanyaan untuk Pak Hardinansyah. Tentunya tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang
FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Bersama Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata yang membahas perkembangan pariwisata di Kabupaten Natuna, tentunya dengan narasumber kita siang hari ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Bapak Haji Hardinansah SE MSI. Pak Hardinansah tadi sempat dijelaskan mengenai signifikansi wisatawan yang datang ke Natuna ya Pak ya. Nah yang kemudian tadi saya highlight adalah 200 wisatawan domestik, sisanya dari luar negeri. Enggak, nah, 200 mancanegara. 200 mancanegara. Ya, sisanya itu sisanya dari dalam domestik. Maaf. Nah, kemudian yang mau tanyakan mengenai kontribusi dari sektor pariwisata ini terhadap pendapatan asli daerah ini bagaimana? Jadi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD itu ya belum signifikan sebetulnya. Itu per tahunnya sekitar lebih kurang 2,4 miliar saja. Jadi ini itu kan dari pajak hotel, kemudian restoran, rumah makan. Jadi ada kebijakan Pak Bupati. Ya, jadi ketika ada yang ingin buka hotel, membangun hotel itu ada insentif. Nah, jadi mereka bisa tidak bayar pajak dulu selama beberapa tahun. Begitu juga rumah makan dan restoran. Jadi kami ya dalam memungut pajak restoran itu masih sifatnya self assessment. Jadi mereka menghitung sendiri. Jadi berapa yang ingin mereka bayar. Jadi belum kita yang menghitung supaya ya sektor pariwisata terutama hotel dan restoran ini tumbuh berkembang dulu di Kabupaten Natuna. Karena ini salah satu yang mendukung tumbuh berkembangnya pariwisata di Kabupaten Natuna. Jadi seperti itu. Baik. Nah, untuk event nih Pak, ada rencana event apa nih Pak di Natuna di akhir tahun? Terakhir kan ada event Natuna Ride. Jadi sepeda itu 146,5 kilometer. Itu dari beberapa daerah, kemudian satu dari Inggris yang ke Natuna. Jadi itu antusias sekali mereka bahwa jalan di Natuna itu sangat-sangat bagus. Bahkan mereka melewati Teluk Depeh itu sebagian mereka mengatakan ini seperti Itali. Bahkan Mas Anang pun ya, oh ini Itali nih kayak Itali gitu. Nah jadi itu Natuna Ride mungkin terakhir ini akhir tahun ini yang event atau festival kita ada festival Pulau Stanau. Itu salah satu geosite Geopark Natuna.
Kemudian ada juga festival Pulau Akar. Jadi seperti itu. Baik. Event-event. Ya. Luar biasa sekali tentunya pemirsa Batam TV dan juga pemirsa di studio dan juga pemirsa di manapun Anda berada excited sekali untuk datang ke Natuna. Terutama tadi yang view-nya, venue-nya seperti di Itali. Tidak perlu jauh ke Italia Pak ya, cukup ke Natuna saja. Baik, Pak Hadinansyah, boleh minta closing statement Bapak? Baiklah para pemirsa, datanglah ke Natuna. Natuna indah luar biasa. Memang harga tiketnya itu mahal, tapi setelah Anda sampai ke Natuna, itu terbayarkan dengan keindahan alam yang ada di Natuna. Jadi yuk ke Natuna, Natuna Lawa. Wow, luar biasa Pak Hadinansyah. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio siang hari ini. Terima kasih juga pemirsa Batam TV telah bergabung dengan kami, tentunya membahas perkembangan pariwisata di Kabupaten Natuna di Dialog Khusus Pariwisata. Saya Pungki Inggoro pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.